Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kakak-kakak dan adik-adik. Puji Tuhan, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, serta pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami membaca firman-Mu, biarlah Engkau memimpin kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Bicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik. Pembacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat pada Kejadian 11 ayat 10 dan 26, keturunan Sem. Een lezing uit Genesis 11, vers 12 tot en met 26. Toen Arpachsad 35 jaar was, werd zijn zoon Sela geboren. Na Sela's geboorte leefde Arpachsad nog 403 jaar en kreeg hij nog meer zonen en dochters. Sela was 30 bij de geboorte van zijn zoon Heber. Daarna leefde hij nog 403 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Heber was 34 toen zijn zoon Peleg werd geboren. Hij leefde nog 430 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Peleg was 30 jaar toen zijn zoon Rehu geboren werd. Hij leefde nog 209 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Bij Seru's geboorte was Rehu 32 jaar. Daarna leefde hij nog 207 jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters. Serug was 30 toen zijn zoon Nahor werd geboren. In de 2 jaar die hierna nog volgden, kreeg hij nog meer zonen en dochters. Toen Tera werd geboren, was zijn vader Nahor 26. Nahor leefde nog 119 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Toen Tera 70 was, kreeg hij 3 zonen: Abraham, Nahor en Haran. Haran had een zoon, Lot. Haran stierf echter jong in het geboorteland, Ur der Galdeeën, zodat de vader hem overleefde. Tot zover de lezing. In deze tekst erfde Sem het geloof van zijn vader Noach, die trouw God diende en ook zijn woord uitvoerde. En hij zei dat hij een ark moest bouwen. Abraham erfde ook dat geloof van Sem. En God vergeet daarom niet de nakomelingen. God zoekt aanbidders in waarheid en geest. En daarvoor, dat staat in Johannes 4, vers 24. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpachsad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpachsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpachsad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpachsad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup
430 tahun setelah ia memperanakkan Peleh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleh hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleh masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruh. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruh hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Seruh masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita menunjukkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Sem sampai dengan keturunan Abraham. Ini menunjukkan Sem bahwa ia meneladani, mencontohin iman dari ayahnya Nuh yang selalu menyembah Tuhan, yang selalu menghormati Tuhan. Setiap keturunan Tuhan tidak lupakan. Tuhan menyertai anak-anaknya yang takut, yang hormat, yang memuji Dia, yang beribadah hanya kepadanya. Sepanjang kehidupan orang benar, Tuhan menyertai. Kalau kita lihat bahwa Sem itu hanya beribadah kepada Tuhan, dan dia meniru iman ayahnya, dan dia akan melahirkan juga Abraham yang menjadi bapa iman orang percaya. Biarlah kita juga beribadah hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yakin bahwa Tuhan terus menyertai kita dan keturunan kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan buat firman-Mu, sebab firman-Mu adalah petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau saja. Kami hanya mau Tuhan bergantung, bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau contohi iman Nuh. Kami juga mau contohi iman Sem sampai dengan kepada Abraham Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami juga nanti Tuhan bisa menurunkan orang-orang yang percaya kepadamu, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi